Di usia 50, seorang janda bernama Lasmi mengejutkan semua orang dengan menikahi Reza, pemuda berusia 22 tahun. Tapi di balik cinta mereka yang tak biasa, tersimpan rahasia kelam masa lalu yang siap menghancurkan segalanya. Bisakah cinta mereka bertahan dari gosip kejam? Angin malam yang dingin menerpa wajah Lasmi saat ia duduk di beranda rumah besar yang sunyi. Lampu-lampu kristal di ruang tamu masih menyala, tetapi cahayanya terasa begitu dingin bagi Lasmi. Rumah ini, yang dulu dipenuhi tawa dan kehangatan, kini hanya menjadi saksi bisu dari kehancuran pernikahannya. Setahun telah berlalu sejak perceraian itu, tetapi rasa kosong di dalam hatinya belum juga pudar. Lasmi mengambil segelas anggur merah dari meja kecil di samping kursinya. Ia memandang cairan itu dengan tatapan kosong, seolah mencoba mencari jawaban di dalamnya. Dulu, ia pikir hidupnya sempurna. Arman, mantan suaminya, adalah pria sukses, seorang pengusaha besar dengan reputasi gemilang. Mereka tinggal di rumah, megah ini memiliki mobil-mobil mewah dan sering menghadiri acara sosial bergengsi, tapi semua itu hanyalah ilusi. Di balik senyum manis dan kata-kata manis Arman, ada rahasia yang akhirnya terungkap. Perselingkuhan demi perselingkuhan. Lasmi meneguk anggurnya dalam satu tegukan panjang. Rasa pahitnya menyengat lidahnya, tapi tidak lebih pahit daripada kenangan-kenangan tentang pernikahan mereka. Ia ingat betapa keras ia berusaha untuk menjadi istri yang sempurna, mengurus rumah tangga, mendukung karier Arman, bahkan menahan diri untuk tidak mempertanyakan ketidakhadirannya di rumah. Namun pada akhirnya, semua usahanya sia-sia. Arman meninggalkannya tanpa penyesalan, membawa serta harta benda hasil kerja keras mereka bersama. Kehidupannya kini terasa seperti kotak kosong tanpa isi. Ia memiliki segalanya secara materi, tetapi tak ada lagi orang yang benar-benar peduli padanya. Anak-anaknya, yang sudah dewasa dan sibuk dengan kehidupan masing-masing, jarang menghubungi. Teman-temannya pun mulai menjauh setelah perceraian. Itu mungkin karena mereka merasa tidak nyaman atau tidak tahu harus berkata apa. Di tengah malam yang semakin larut, Lasmi berjalan masuk ke dalam rumah. Langkah-langkahnya terdengar berat di lantai marmer yang dingin. Ia melihat bayangannya sendiri di cermin besar di ruang tamu. Wanita paruh baya dengan rambut yang mulai beruban dan mata yang tampak lelah. Ia hampir tidak mengenali dirinya sendiri. Dulu ia adalah wanita penuh energi, selalu tersenyum dan optimis tentang masa depan. Sekarang, ia hanya merasa seperti boneka yang kehilangan kehidupan. Lasmi duduk di sofa, memeluk bantal dekorasi yang terasa dingin di tangannya. Pikirannya melayang pada pertanyaan-pertanyaan yang sering ia hindari. Apa kesalahanku? Mengapa aku tidak bisa membuatnya bahagia? Apakah aku pantas mendapatkan semua ini? Namun, di tengah kegelapan malam itu, ada satu hal yang ia yakini. Ia tidak akan membiarkan dirinya tenggelam dalam kesedihan selamanya. Entah bagaimana caranya, ia harus menemukan cara untuk bangkit kembali. Meskipun ia tidak tahu apa yang menanti, di depan, satu hal yang pasti, ia ingin merasakan kebahagiaan yang sesungguhnya. Bukan sekadar kemewahan semu yang pernah ia miliki. Malam itu, Lasmi tidur dengan perasaan campur aduk antara harapan dan ketidakpastian. Ia tidak tahu bahwa takdir sedang bersiap untuk membawanya pada petualangan baru, petualangan yang akan mengubah hidupnya untuk selamanya. Matahari pagi mulai muncul di cakrawala, memancarkan sinar keemasan yang lembut. Lasmi duduk di kursi pesawat. Jemarinya memainkan kalung sederhana yang melingkar di lehernya. Ia sedang dalam perjalanan ke desa kecil di Jawa Tengah, tempat keluarganya berasal. Setelah berbulan-bulan terjebak dalam rutinitas yang monoton di rumahnya, ia memutuskan untuk menghadiri acara ulang tahun salah satu sepupunya. Acara ini bukan hanya alasan untuk melarikan diri dari kesepian, tetapi juga cara untuk kembali merasakan kehangatan keluarga. Setibanya di desa, Lasmi disambut oleh udara segar dan pemandangan sawah hijau yang luas. Suara burung berkicau dan angin yang menyapu daun-daun padi membuatnya merasa seperti kembali ke masa kecilnya. Namun, meski suasana desa begitu menenangkan,
ada sesuatu yang masih mengganjal di hatinya, perasaan kosong yang tak kunjung hilang. Acara ulang tahun itu berlangsung di halaman rumah besar milik pamannya. Para tamu datang dengan pakaian tradisional, membawa tumpeng dan hidangan khas desa. Lasmi mencoba tersenyum dan bersosialisasi, namun ia tetap merasa seperti orang asing di tengah keramaian. Ketika acara mulai sepi, ia memutuskan untuk berjalan-jalan sendirian ke warung kopi kecil di ujung jalan, tempat beberapa warga biasa nongkrong. Di warung itu, ia bertemu Reza. Pria muda itu sedang duduk di sudut, sibuk melukis di atas kanvas kecil. Rambutnya yang ikal sedikit berantakan, dan pakaiannya tampak sederhana, kaos polos dan celana jeans lusuh. Meski penampilannya jauh dari kesan glamor, ada aura hangat dan ketulusan yang memancar darinya. Ketika Lasmi masuk, Reza menoleh dan tersenyum ramah. "Selamat pagi, Bu. Mau pesan apa?" Tanyanya dengan suara yang lembut namun penuh semangat. Lasmi memesan secangkir teh manis panas dan duduk di meja dekat jendela. Matanya tanpa sengaja tertuju pada lukisan yang sedang dikerjakan Reza. Lukisan itu adalah pemandangan sawah yang indah, dengan detail yang begitu hidup, hingga Lasmi merasa seperti bisa mendengar suara angin di antara padi-padi. "Lukisanmu sangat bagus," komentar Lasmi dengan nada pelan, hampir ragu apakah ia boleh mengganggu. Reza tersenyum malu-malu. "Terima kasih, Bu. Ini hanya hobi, tapi saya selalu ingin bisa melukis lebih baik lagi." Percakapan mereka mengalir dengan mudah. Reza bercerita bahwa ia bekerja paruh waktu di warung kopi ini untuk menambah penghasilan sambil mengejar mimpinya menjadi seniman profesional. Lasmi mendengarkan dengan penuh minat, merasa heran betapa mudahnya ia nyaman berbicara dengan pemuda ini. Ada sesuatu yang istimewa dalam cara Reza memandang dunia, sebuah kepolosan dan semangat yang telah lama hilang dari kehidupan Lasmi. "Bu, boleh saya tahu nama Anda?" tanya Reza setelah beberapa saat. "Lasmi," jawabnya singkat, tanpa memberikan detail tambahan. Ia belum siap untuk berbagi cerita tentang dirinya kepada orang lain. "Nama yang cantik," kata Reza dengan senyum tulus. "Saya Reza." Pertemuan itu terasa begitu ringan dan alami, seolah-olah mereka sudah saling mengenal sejak lama. Lasmi merasa ada getaran aneh di dalam hatinya, sesuatu yang belum pernah ia rasakan sejak lama. Untuk pertama kalinya dalam bertahun-tahun, ia merasa dihargai bukan karena harta atau statusnya, tetapi karena dirinya sendiri. Namun, di balik rasa nyaman itu, ada keraguan yang mulai muncul di benak Lasmi. Ia sadar bahwa Reza jauh lebih muda darinya. Apakah ini hanya kebetulan? Ataukah ada sesuatu yang lebih dalam yang sedang tumbuh di antara mereka? Sebelum meninggalkan warung, Lasmi membeli salah satu lukisan Reza, pemandangan sawah yang sama yang telah menarik perhatiannya. Saat ia beranjak pergi, Reza melambaikan tangan dengan senyum hangat. "Pesan saya jika ibu butuh teh lagi ya," katanya bercanda. Lasmi tersenyum tipis, namun hatinya dipenuhi oleh perasaan yang sulit dijelaskan. Di dalam mobil yang membawanya kembali ke rumah pamannya, ia memandangi lukisan itu dengan tatapan lembut. Ia tidak tahu bahwa pertemuannya dengan Reza hari itu akan menjadi awal dari babak baru dalam hidupnya. Babak yang penuh warna, cinta, dan tantangan. Beberapa hari setelah pertemuannya dengan Reza, Lasmi kembali ke rumahnya di kota. Namun ia tidak bisa berhenti memikirkan pemuda itu. Ada sesuatu dalam cara Reza melihat dunia, penuh semangat, kepolosan, dan ketulusan, yang membuatnya merasa hidup kembali. Lukisan yang ia beli dari Reza diletakkan di meja ruang tamu, menjadi pusat perhatian di tengah kemegahan rumahnya yang sunyi. Setiap kali ia melihat lukisan itu, Lasmi merasa seperti ada pintu kecil yang terbuka di hatinya, mengundang cahaya masuk. Namun, rasa ragu masih menghantui pikirannya. Dia begitu muda, gumam Lasmi pada dirinya sendiri suatu malam saat ia duduk di depan lukisan itu. Apa yang dia lihat dalam diriku? Apakah ini hanya kebaikan sementara? Meski demikian, Lasmi tidak bisa menahan diri untuk tidak mengunjungi warung kopi kecil di desa itu lagi. Ia mulai mencari alasan untuk pergi ke desa, kadang untuk membantu sepupunya,
kadang hanya untuk sekadar melihat-lihat. Setiap kali ia datang, Reza selalu ada di sana, menyambutnya dengan senyum hangat yang sama seperti pertama kali mereka bertemu. "Bu Lasmi, saya sudah menyelesaikan lukisan baru," kata Reza suatu sore saat Lasmi masuk ke warung. Ingin melihatnya, Lasmi mengangguk, matanya berbinar penuh rasa penasaran. Reza menunjukkan sebuah lukisan baru. Kali ini pemandangan matahari terbenam di atas sawah. Warna-warnanya begitu lembut dan harmonis, seolah-olah Reza berhasil menangkap esensi keindahan alam dalam goresan kuasnya. "Ini indah sekali," puji Lasmi dengan nada takjub. Reza tersenyum malu-malu. "Saya terinspirasi oleh percakapan kita kemarin, tentang bagaimana segala sesuatu tampak lebih damai saat matahari mulai tenggelam." Percakapan mereka semakin intim dari hari ke hari. Reza sering bercerita tentang mimpinya untuk menjadi seniman profesional, tentang tantangan yang ia hadapi sebagai pemuda dari desa kecil, dan tentang pandangannya tentang kehidupan yang sederhana namun penuh makna. Lasmi mendengarkan dengan penuh minat, terkadang memberikan nasihat bijak yang lahir dari pengalaman hidupnya. Di sisi lain, Lasmi juga mulai berbagi cerita tentang dirinya, meskipun hanya sedikit demi sedikit. Ia bercerita tentang masa kecilnya di desa yang sama, tentang betapa ia dulu sangat mencintai kesederhanaan hidup di sana. Reza mendengarkan dengan penuh perhatian, tanpa menghakimi atau meminta lebih. Perlahan tapi pasti, hubungan mereka mulai berkembang. Mereka mulai melakukan hal-hal bersama, berjalan-jalan di sawah saat senja, melukis bersama di bawah pohon rindang, atau sekadar duduk di warung kopi sambil berbicara tentang mimpi dan harapan. Lasmi merasa seperti kembali ke masa muda, ketika segala sesuatu masih terasa segar dan penuh kemungkinan. Namun tidak semua orang melihat hubungan mereka dengan mata yang sama. Gosip mulai beredar di desa. Beberapa tetangga mulai membicarakan Lasmi dan Reza, seorang wanita paruh baya yang sering terlihat bersama pemuda jauh lebih muda. Ada yang menyebutnya aneh, ada yang mencibir, bahkan ada yang mulai menduga-duga niat Reza. Apakah pemuda itu benar-benar tulus, atau hanya ingin memanfaatkannya? Bisik seorang ibu kepada temannya saat melihat Lasmi dan Reza berjalan bersama di tepi sawah. Lasmi bukan tidak sadar akan gosip itu. Ia mendengar beberapa komentar pedas saat berada di pasar atau di acara keluarga. Namun, ia memilih untuk mengabaikannya. Baginya, apa yang ia rasakan bersama Reza adalah nyata. Lebih nyata daripada harta, status, atau pandangan orang lain. Suatu sore, saat mereka duduk di bawah pohon rindang, Reza tiba-tiba bertanya, "Bu Lasmi, apakah ibu pernah merasa bahwa hidup ini terlalu berat?" Lasmi menatapnya dengan lembut. "Terkadang, Nak, tapi aku juga percaya bahwa ada cahaya di balik setiap kegelapan." Reza tersenyum tipis. "Itulah yang aku pelajari dari ibu. Setiap kali kita bicara, aku merasa seperti ada harapan baru dalam hidupku." Mendengar kata-kata itu, Lasmi merasakan sesuatu yang hangat menyusup ke dalam hatinya. Untuk pertama kalinya dalam bertahun-tahun, ia merasa bahwa ia bukan hanya seorang wanita yang terjebak dalam kenangan pahit masa lalu. Ia merasa seperti seorang manusia utuh yang mampu memberi dan menerima cinta. Namun, di balik kebahagiaan itu, ada satu pertanyaan besar yang belum terjawab. Apa yang akan terjadi jika Reza mengetahui usia sebenarnya Lasmi? Dan bagaimana jika keluarganya, terutama anak-anaknya, mengetahui hubungan mereka? Untuk saat ini, Lasmi memilih untuk tidak memikirkannya. Ia hanya ingin menikmati setiap momen bersama Reza, meskipun ia tahu bahwa badai mungkin akan datang di masa depan. Malam itu, Lasmi duduk di tepi ranjangnya, memandangi cermin besar di sudut kamar. Cahaya lampu kekuningan yang redup memantul di wajahnya, menyoroti kerutan-kerutan halus yang mulai muncul di sekitar matanya. Ia menghela napas panjang, pikirannya dipenuhi oleh satu pertanyaan besar yang selama ini ia hindari. Haruskah aku memberitahunya? Hubungannya dengan Reza semakin dalam dari hari ke hari. Mereka telah melewati begitu banyak momen indah bersama, berjalan di sawah saat senja, melukis, bersama di bawah pohon rindang, dan berbicara tentang mimpi-mimpi mereka hingga larut malam. Namun, ada satu rahasia besar yang belum terungkap.
usia Lasmi tahu bahwa perbedaan usia mereka sangat signifikan. Ia berusia 50 tahun, sementara Reza masih 22 tahun. Baginya, ini bukan hanya angka, ini adalah beban yang terus menghantui hatinya. Ia khawatir bahwa jika Reza mengetahui kebenaran, semua yang telah mereka bangun akan runtuh dalam sekejap. Namun, Lasmi juga sadar bahwa hubungan ini tidak bisa terus berjalan tanpa kejujuran. Ia tidak ingin Reza merasa dibohongi atau menyesal di kemudian hari. Ia ingin Reza mencintainya apa adanya, bukan karena ilusi atau kesalahpahaman. Keesokan harinya, Lasmi mengundang Reza untuk bertemu di warung kopi tempat mereka pertama kali bertemu. Suasananya tenang, hanya ada beberapa pelanggan lain yang duduk di sudut ruangan. Reza datang dengan senyum hangat seperti biasa, namun Lasmi tampak lebih serius dari biasanya. "Ada sesuatu yang ingin saya bicarakan," kata Lasmi dengan suara pelan, hampir berbisik. Reza langsung menyadari ada sesuatu yang berbeda. Ia menatap Lasmi dengan penuh perhatian. "Bu Lasmi, ada apa? Apakah ada masalah?" Lasmi menarik napas dalam-dalam, mencoba menenangkan dirinya sendiri. "Reza, selama ini kita sudah menghabiskan waktu bersama, dan aku sangat bersyukur atas semua yang kita lalui. Tapi ada sesuatu yang harus kau ketahui." Reza menunggu dengan sabar. Matanya tetap tertuju pada Lasmi. Aku jauh lebih tua daripada yang kau kira," lanjut Lasmi, suaranya bergetar sedikit. "Aku berusia 50 tahun. Sejenak, hening menyelimuti mereka. Reza tampak terkejut, namun tidak marah atau menjauh. Ia hanya diam, mencerna kata-kata Lasmi. "Jadi perbedaan usia kita," suara Lasmi semakin pelan, hampir tak terdengar. "Lebih besar daripada yang kau bayangkan." Reza tersenyum tipis, meskipun ada sedikit keraguan di matanya. "Bu Lasmi, kenapa ibu tidak memberitahuku dari awal?" "Inilah alasannya," jawab Lasmi, dengan nada putus asa. "Aku takut kau akan meninggalkanku setelah tahu." Reza menggeleng pelan. "Ibu salah. Usia hanyalah angka. Yang penting adalah bagaimana perasaan kita satu sama lain. Dan bagi saya, ibu adalah orang yang membuat hidup saya lebih berarti. Saya tidak peduli berapa usia ibu." Kata-kata Reza membuat Lasmi terharu. Air mata mulai menggenang di matanya. Ia tidak menyangka bahwa Reza akan bereaksi seperti ini. Penuh pengertian dan ketulusan. "Reza, apakah kau benar-benar yakin?" tanya Lasmi. Suaranya bergetar karena emosi. Reza mengangguk mantap. "Saya yakin, Bu Lasmi. Saya mencintai ibu apa adanya. Dan jika ibu merasa siap, saya ingin melanjutkan hubungan ini lebih serius." Lasmi terdiam sejenak, membiarkan kata-kata Reza meresap ke dalam hatinya. Ia tahu bahwa keputusan ini tidak akan mudah. Mereka akan menghadapi banyak tantangan, gosip dari masyarakat, penolakan dari keluarga, bahkan mungkin cibiran dari orang-orang yang tidak mengerti. Namun, ada satu hal yang ia yakini, cinta mereka nyata, dan itu cukup untuk menghadapi segala rintangan. "Baiklah," kata Lasmi akhirnya, suaranya penuh keyakinan. "Mari kita hadapi masa depan bersama-sama." Keputusan itu membawa mereka pada langkah besar berikutnya. Pernikahan. Meskipun mereka tahu bahwa jalan ke depan tidak akan mudah, Lasmi dan Reza sepakat untuk saling mendukung dan melawan semua hambatan yang akan datang. Namun, di balik kebahagiaan mereka, ada satu pertanyaan yang masih menggelayuti pikiran Lasmi. Bagaimana reaksi keluarganya? Terutama anak-anaknya, yang selama ini sudah jarang berkomunikasi dengannya. Akankah mereka menerima hubungan ini, atau justru menentangnya? Untuk saat ini, Lasmi memilih untuk fokus pada kebahagiaannya bersama Reza. Ia tahu bahwa cinta mereka akan menjadi landasan kuat untuk menghadapi badai apapun yang akan datang. Langit pagi di kota besar tampak kelabu, seolah-olah alam pun merasakan ketegangan yang akan segera meledak dalam hidup Lasmi.
Setelah memutuskan untuk melanjutkan hubungan serius dengan Reza, Lasmi tahu bahwa ia tidak bisa menunda-nunda lagi memberitahukan kabar ini kepada keluarganya. Ia sadar, reaksi mereka mungkin tidak akan mudah diterima, terutama oleh anak-anaknya, yang selama ini sudah jarang berkomunikasi dengannya setelah perceraian dari Arman. Lasmi mengundang anak-anaknya, Nisa, putrinya yang berusia 28 tahun, dan Raka, putranya yang berusia 30 tahun, untuk makan malam di rumahnya. Ini adalah pertemuan keluarga pertama dalam beberapa bulan, dan suasana di meja makan terasa canggung. Nisa sibuk memainkan ponselnya, sementara Raka hanya sesekali menatap ibunya dengan pandangan dingin. Setelah makan malam selesai, Lasmi akhirnya mengambil napas dalam-dalam dan berkata, "Ada sesuatu yang ingin ibu bicarakan dengan kalian." Nisa dan Raka saling bertukar pandang, raut wajah mereka menunjukkan kecurigaan. "Ada apa, Bu?" tanya Raka dengan nada datar. Lasmi mencoba tersenyum, meskipun hatinya dipenuhi kecemasan. Ibu telah bertemu seseorang yang sangat spesial bagi ibu." Nisa langsung menurunkan ponselnya, matanya menyipit. "Seseorang? Maksud ibu, pacar baru?" Lasmi mengangguk pelan. "Ya, namanya Reza. Dia membuat ibu merasa bahagia lagi." Raka tertawa sinis. "Serius, Bu? Setelah semua yang kita alami dengan ayah, sekarang ibu benar-benar ingin menjalin hubungan baru?" Lasmi menatap Raka dengan tatapan penuh kesedihan. "Ibu tahu kalian mungkin belum siap mendengar ini, tapi ibu juga manusia. Ibu butuh cinta, butuh seseorang yang peduli pada ibu." Nisa bersuara, nada suaranya penuh kemarahan. "Tapi kenapa harus dia? Apakah ibu tahu berapa usianya? Apakah ibu tahu apa yang orang-orang katakan tentang hubungan kalian?" Lasmi terkejut. "Kalian sudah tahu?" "Tentu saja kami tahu," bentak Nisa. "Semua orang membicarakannya, Bu. Seorang wanita paruh baya dengan pemuda jauh lebih muda. Apa ibu tidak malu?" Lasmi merasa seperti ditampar. Kata-kata Nisa menusuk hatinya, tetapi ia mencoba tetap tenang. "Usia bukanlah masalah bagi kami, Nak. Yang penting adalah perasaan kami satu sama lain." Raka menggeleng keras. "Ini bukan soal perasaan, Bu. Ini soal harga diri. Bagaimana kalau orang-orang mulai mengira ibu hanya memanfaatkannya? Atau sebaliknya, bahwa dia hanya mengincar harta ibu?" Lasmi menatap anak-anaknya dengan mata berkaca-kaca. "Reza bukan seperti itu. Dia mencintai ibu karena ibu, bukan karena apa yang ibu miliki." "Bagaimana ibu bisa begitu yakin?" balas Raka dengan nada tinggi. "Ibu bahkan tidak tahu pasti apakah dia benar-benar tulus." Percakapan itu semakin memanas. Nisa mulai menangis, marah dan kecewa, karena merasa ibunya tidak memikirkan perasaan mereka. Kenapa ibu tidak bisa berpikir dulu? Kenapa ibu harus melakukan hal-hal yang aneh seperti ini? Lasmi merasa terjepit antara cintanya pada Reza dan tanggung jawabnya sebagai seorang ibu. Ia mencoba menjelaskan dengan tenang. "Ibu tidak bisa hidup tanpa cinta, Nak. Reza adalah cahaya di tengah kegelapan ibu. Tolong, cobalah mengerti." Namun, anak-anaknya tetap tidak bergeming. Nisa bangkit dari kursinya. Air mata masih mengalir di pipinya. "Kalau ibu memilih dia, maka ibu juga harus siap kehilangan kami," katanya dingin sebelum meninggalkan ruangan. Raka hanya diam, menatap ibunya dengan pandangan kecewa, sebelum akhirnya mengikuti Nisa keluar. Suara pintu yang dibanting keras menjadi penutup pertemuan keluarga yang menyakitkan itu. Lasmi duduk sendirian di meja makan, tubuhnya gemetar menahan tangis. Piring-piring kotor di atas meja terasa seperti simbol kehancuran hubungannya dengan anak-anaknya. Ia tahu bahwa keputusan ini akan membawa konsekuensi besar, tetapi ia juga tidak bisa mundur sekarang. Esok harinya Lasmi menelepon Reza. Suaranya terdengar lemah saat ia menceritakan apa yang terjadi. "Mereka tidak menerimaku, Reza. Anak-anakku, mereka membenciku." Reza segera datang ke rumah Lasmi. Ia memeluk Lasmi dengan erat, mencoba menenangkan hatinya yang rapuh. "Bu Lasmi, jangan khawatir. Kita akan melewati ini bersama-sama." Lasmi menangis di bahu Reza, merasa begitu rentan namun juga sedikit lega,
karena memiliki seseorang yang mendukungnya sepenuhnya. Meskipun keluarganya menolak, ia tahu bahwa cintanya dengan Reza adalah hal yang nyata. Ia harus memilih antara cinta dan pengorbanan, dan ia memilih untuk melanjutkan hubungan ini, apapun risikonya. Namun, di balik keputusannya, ada satu pertanyaan yang masih menghantuinya. Akankah keluarganya pernah bisa menerima Reza? Dan akankah hubungan mereka mampu bertahan menghadapi badai yang semakin besar? Minggu-minggu setelah pertemuan keluarga yang tegang berlalu dengan cepat, namun ketegangan di hati Lasmi tidak kunjung mereda. Ia tahu bahwa keputusannya untuk menikah dengan Reza akan menjadi langkah besar yang tidak hanya mengubah hidupnya, tetapi juga memperdalam jurang antara dirinya dan anak-anaknya. Namun, meskipun dunia tampak berbalik melawan mereka, Lasmi dan Reza sepakat untuk tetap maju. Mereka memutuskan untuk melangsungkan pernikahan secara sederhana di desa tempat Reza tinggal. Pernikahan itu dilaksanakan pada sebuah pagi yang cerah, dengan langit biru yang luas dan angin sepoi-sepoi yang menyapu sawah-sawah hijau. Tidak ada kemewahan, tidak ada dekorasi megah, hanya sebuah upacara kecil yang penuh makna di halaman rumah Reza. Hanya beberapa teman dekat Reza, dan beberapa tetangga desa yang hadir sebagai saksi. Keluarga Lasmi tidak datang. Tidak ada telepon. Tidak ada surat. Bahkan tidak ada ucapan selamat. Lasmi berdiri di bawah naungan tenda sederhana, mengenakan kebaya putih polos yang ia pilih sendiri. Rambutnya disanggul rapi, dengan bunga melati yang melingkar di kepalanya. Matanya terlihat lelah namun penuh tekad. Di sampingnya, Reza tampak begitu tampan dengan batik coklat tua yang dipadukan dengan celana hitam sederhana. Senyumnya hangat, penuh keyakinan bahwa hari ini adalah awal dari babak baru dalam hidup mereka. Seorang sesepuh desa memimpin upacara dengan suara lembut, membacakan doa-doa tradisional yang melingkupi pasangan itu dalam aura damai. Saat mereka saling bertukar janji, Lasmi merasa seperti beban berat yang selama ini menekan pundaknya mulai terangkat. Ia melihat Reza dengan mata berkaca-kaca, dan Reza balas menatapnya dengan senyum yang membuatnya merasa aman. "Reza," kata Lasmi dengan suara pelan namun mantap, "aku berjanji untuk mencintaimu tanpa syarat, mendukungmu dalam segala hal, dan menjalani hidup ini bersamamu, apapun tantangan yang akan datang." Reza mengangguk, matanya basah oleh air mata. "Traru. Bu Lasmi, aku berjanji untuk selalu melindungimu, mencintaimu, dan membuatmu bahagia. Kita akan melewati segalanya bersama-sama." Setelah upacara selesai, para tamu memberikan ucapan selamat kepada mereka dengan senyum tulus. Beberapa tetangga membawa makanan tradisional sebagai bentuk dukungan, meskipun mereka tahu bahwa hubungan Lasmi dan Reza bukanlah sesuatu yang diterima oleh semua orang. Suasana itu sederhana namun penuh kehangatan. Sebuah pengingat bagi Lasmi bahwa cinta sejati tidak perlu dihiasi kemewahan atau persetujuan banyak orang. Namun, di tengah kebahagiaan itu, ada satu momen yang membuat Lasmi merasa gelisah. Ketika malam tiba dan para tamu sudah pulang, ia menemukan sebuah amplop putih kecil di depan pintu rumah Reza. Amplop itu tidak bertanda tangan, hanya ada tulisan "Untuk pengantin baru" di bagian depan. Dengan jantung berdebar, Lasmi membuka amplop itu bersama Reza di ruang tamu yang remang-remang. Di dalamnya terdapat selembar kertas bertuliskan, "Kebahagiaan palsu tidak akan bertahan lama. Dunia akan tahu siapa dirimu sebenarnya, Lasmi. Nikmatilah saat-saat indah ini selagi bisa." Lasmi langsung merasa dingin menyelimuti tubuhnya. Reza mengambil kertas itu dan membacanya dengan alis berkerut. Ini ancaman. Dari siapa? Lasmi menggeleng pelan. Pikirannya berkecamuk. Siapa yang bisa melakukan ini? Apakah ini ulah keluarganya? Atau mungkin seseorang dari masa lalunya yang ingin membalas dendam? Tidak apa-apa, Bu Lasmi, kata Reza, mencoba menenangkan Lasmi meskipun ia sendiri terlihat khawatir. Kita tidak akan membiarkan ini menghancurkan kebahagiaan kita. Lasmi tersenyum tipis, meskipun hatinya dipenuhi oleh ketakutan. Ia tahu bahwa pernikahan ini bukan hanya tentang cinta, tetapi juga tentang perjuangan melawan badai yang semakin besar. Ada rahasia di masa lalunya yang belum sepenuhnya terungkap, dan ancaman ini adalah pertanda bahwa rahasia itu mungkin akan segera terbongkar.
Di tengah malam yang sunyi, Lasmi dan Reza duduk berdekatan di beranda rumah kecil mereka, memandangi bintang-bintang yang bersinar redup di langit. Mereka tidak bicara banyak, hanya saling menggenggam tangan erat-erat, seolah mencari kekuatan satu sama lain. "Apapun yang terjadi besok, aku akan selalu ada di sisimu," bisik Reza. Lasmi mengangguk, air mata perlahan mengalir di pipinya. Ia tahu bahwa perjalanan mereka masih panjang, dan ujian-ujian yang lebih besar mungkin akan datang. Namun, untuk Saim, malam ini ia memilih untuk menikmati kebahagiaan sederhana yang mereka miliki. Sebuah rumah kecil, cinta yang tulus, dan harapan untuk masa depan yang lebih baik. Malam setelah pernikahan mereka berlalu tanpa tidur. Lasmi duduk di tepi tempat tidur, tangannya gemetar memegang surat misterius itu. Reza mencoba menenangkannya, namun ia juga merasa cemas. Siapa yang mengirim surat ini? Apa maksudnya? Dan apa rahasia besar yang disebutkan dalam surat tersebut? "Bu Lasmi," kata Reza dengan lembut. "Mungkin sebaiknya ibu memberitahuku segalanya. Aku ingin tahu apa yang terjadi di masa lalu ibu, agar kita bisa menghadapinya bersama." Lasmi menghela napas panjang. Ia tahu bahwa Reza memiliki hak untuk tahu. Namun, membuka luka lama bukanlah hal yang mudah. Setelah beberapa saat termenung, ia akhirnya mulai berbicara. "Dulu, sebelum aku bercerai dari Arman, ada sesuatu yang aku lakukan. Sesuatu yang sangat salah," kata Lasmi dengan suara pelan, hampir berbisik. Reza mendekat, mendengarkan dengan penuh perhatian. Aku terlibat dalam sebuah skandal bisnis," lanjut Lasmi, air mata mulai menggenang di matanya. "Arman dan aku bekerja sama dalam sebuah proyek besar. Tapi ternyata, proyek itu ilegal. Kami menggunakan uang keluarga untuk membiayai bisnis itu, tanpa sepengetahuan anak-anakku. Saat kebenaran terungkap, perusahaan keluarga bangkrut. Semua orang kehilangan pekerjaan, termasuk beberapa teman dekat kami." Reza terdiam, mencerna kata-kata Lasmi. Ia tidak menyangka bahwa ibu mertuanya menyimpan beban seberat ini. "Aku pikir, aku hanya membantu Arman," lanjut Lasmi, suaranya bergetar. "Aku percaya padanya sepenuhnya, tapi ternyata dia hanya memanfaatkanku. Saat semuanya runtuh, dia meninggalkanku tanpa penyesalan. Anak-anakku, mereka tidak pernah memaafkanku atas apa yang aku lakukan. Mereka merasa aku telah menghancurkan nama baik keluarga." Reza mengambil tangan Lasmi, mencoba menenangkannya. "Bu Lasmi, itu masa lalu. Yang penting adalah, ibu sudah belajar dari kesalahan itu. Aku tidak peduli tentang apa yang terjadi di masa lalu. Aku hanya peduli pada ibu sekarang. Namun, Lasmi tahu bahwa masa lalu tidak akan begitu saja lenyap. Surat misterius itu adalah pertanda bahwa seseorang, entah siapa, sedang mencoba membongkar rahasia buruknya. Dan jika dunia mengetahui kebenaran ini, reputasi mereka sebagai pasangan akan hancur." Esok harinya, Lasmi memutuskan untuk menyelidiki lebih jauh. Ia pergi ke kota untuk mencari jawaban. Dengan hati-hati, ia menghubungi beberapa teman lama yang mungkin tahu sesuatu. Salah satu dari mereka, seorang pria bernama Budi, akhirnya memberikan informasi penting. "Lasmi, aku tahu siapa yang mengirim surat itu," kata Budi dengan nada serius. "Itu pasti ulah Arman." "Arman?" Lasmi terkejut. Kenapa dia melakukan ini? Budi menjelaskan bahwa Arman masih menyimpan dendam kepada Lasmi karena perceraian mereka. Selain itu, ia juga marah karena Lasmi berhasil bangkit dari kehancuran finansial, sementara dirinya justru semakin tenggelam dalam utang. Arman ingin membalas dendam dengan cara apapun, termasuk menghancurkan kebahagiaan baru Lasmi. Lasmi pulang dengan perasaan campur aduk. Ia tahu bahwa Arman adalah ancaman nyata bagi hubungannya dengan Reza. Namun, ia juga sadar bahwa ia tidak bisa terus-menerus hidup dalam ketakutan. Ia harus menghadapi masa lalunya sekali lagi. Dan kali ini, ia tidak akan melakukannya sendirian. "Reza," kata Lasmi saat ia kembali ke rumah. "Aku butuh bantuanmu. Kita harus menghadapi ini bersama-sama." Reza mengangguk dengan mantap. "Apapun yang ibu butuhkan, aku akan ada di sisimu." Dengan tekad baru,
Lasmi dan Reza mulai menyusun rencana untuk melawan Arman. Mereka tahu bahwa ini bukan hanya tentang melindungi hubungan mereka, tetapi juga tentang membersihkan nama Lasmi dari tuduhan yang tidak adil. Mereka memutuskan untuk mengumpulkan bukti-bukti tentang keterlibatan Arman dalam skandal bisnis itu, serta bagaimana ia memanfaatkan Lasmi untuk keuntungannya sendiri. Namun, di balik upaya mereka, ada satu pertanyaan besar yang belum terjawab. Akankah mereka berhasil membongkar kebenaran sebelum Arman merusak segalanya? Dan akankah keluarga Lasmi akhirnya memahami bahwa ia bukanlah orang yang sama seperti dulu? Beberapa minggu setelah rahasia Lasmi terungkap, hubungan mereka dengan Reza mulai menghadapi ujian yang lebih nyata. Meskipun mereka berdua telah sepakat untuk bersama-sama melawan ancaman dari Arman, kehidupan sehari-hari mereka tidak lepas dari tantangan yang datang dari perbedaan usia, gaya hidup, dan tekanan eksternal. Pagi-pagi sekali, Lasmi duduk di meja dapur kecil mereka, memandangi secangkir teh yang sudah dingin. Ia merasa cemas. Beberapa malam terakhir, ia sering terbangun karena mimpi buruk tentang masa lalu. Tentang skandal bisnis, wajah marah anak-anaknya, dan senyum sinis Arman. Setiap kali ia membuka matanya, ia bertanya-tanya, apakah ia pantas mendapatkan kebahagiaan ini? Apakah ia benar-benar bisa melupakan dosa-dosa masa lalunya? Reza masuk ke dapur dengan langkah ringan, mencoba mencairkan suasana. Bu Lasmi, kenapa pagi-pagi sudah murung begini? Lasmi tersenyum tipis. Aku hanya merasa takut, Reza. Takut bahwa semua ini akan hancur. Kita sangat berbeda, kau tahu. Reza duduk di sampingnya, menatapnya dengan penuh pengertian. Setiap pasangan pasti punya perbedaan. Yang penting adalah bagaimana kita mengatasinya. Namun, Lasmi tidak bisa begitu saja mengabaikan keraguan dalam hatinya. Perbedaan usia mereka bukan hanya angka, ini adalah jurang besar antara dua generasi yang berbeda. Reza masih muda, penuh semangat, dan memiliki impian besar untuk menjadi seniman profesional. Sementara Lasmi, meskipun ia merasa hidupnya mulai bersemi kembali, tetap membawa beban dari masa lalunya. Suatu sore, ketika Reza sedang melukis di halaman belakang rumah, Lasmi diam-diam mengamati dari jendela. Ada sesuatu dalam cara Reza bekerja yang membuatnya merasa iri. Ia melihat kebebasan, kepolosan, dan hasrat yang belum pernah ia rasakan sebelumnya. Namun di saat yang sama, ia juga merasa seperti orang asing dalam dunia Reza. Apakah ia benar-benar cocok dengan pemuda ini? Apakah Reza benar-benar bahagia bersamanya? Ketegangan itu akhirnya meledak pada suatu malam. Mereka sedang duduk di beranda, menikmati angin sepoi-sepoi yang menyapu sawah. Tiba-tiba Lasmi berkata, Reza, apa engkau pernah merasa bahwa aku terlalu tua untukmu? Reza terdiam sejenak, lalu tertawa kecil. Bu Lasmi, kenapa tiba-tiba bicara soal ini? Karena aku merasa seperti itu, jawab Lasmi dengan nada pelan namun tegas. Aku tidak ingin kau menyesal di kemudian hari. Mungkin suatu saat nanti, kau akan merasa bosan atau terjebak dengan hubungan ini. Reza menatap Lasmi dengan pandangan serius. Ibu salah jika berpikir seperti itu. Aku tidak peduli berapa usia ibu. Yang aku tahu adalah ibu membuatku merasa dicintai dan dihargai. Itu lebih berharga daripada apapun. Lasmi menundukkan kepala, air mata mulai menggenang di matanya. Tapi apakah kau tidak pernah merasa bahwa ada banyak hal yang tidak bisa kita bagi karena perbedaan usia kita? Reza menggenggam tangan Lasmi erat-erat. Memang benar, kita berbeda. Tapi itu bukan alasan untuk menyerah. Setiap hubungan butuh kompromi, Bu Lasmi. Dan aku siap untuk belajar dari ibu. Sama seperti ibu siap untuk belajar dariku. Percakapan itu membantu meredakan ketegangan. Namun Lasmi tahu bahwa ini bukan akhir dari masalah. Ia mulai merasa bahwa hubungan mereka tidak hanya diuji oleh ancaman dari luar, tetapi juga oleh keraguan dalam dirinya sendiri. Apakah ia cukup kuat untuk menjaga cinta ini tetap hidup? Di tengah semua itu, tekanan dari luar semakin memburuk. Gosip tentang hubungan mereka mulai menyebar lebih luas. Beberapa tetangga mulai menjauhi mereka, sementara yang lain memberikan komentar sinis. Bahkan,
ada beberapa teman Reza yang mempertanyakan niatnya menikahi seorang wanita paruh baya. "Reza, apa kau yakin ini bukan kesalahan?" tanya seorang temannya suatu hari saat mereka sedang ngopi bersama di warung. "Kau masih muda. Masih banyak wanita seusiamu di luar sana." Reza hanya tersenyum, tanpa marah. "Aku mencintai Bu Lasmi. Usia bukan masalah bagiku." Meskipun Reza tampak tegar, Lasmi tahu bahwa kata-kata seperti itu pasti menyakitkan baginya. Ia mulai merasa seperti beban bagi Reza, sebuah batu yang membebani langkah pemuda itu menuju masa depan. Namun, di balik semua badai ini, ada satu hal yang tetap menjadi pijakan mereka. Cinta yang tulus. Setiap kali mereka merasa lelah atau ragu, mereka saling mengingatkan bahwa mereka memilih satu sama lain bukan karena keterpaksaan, tetapi karena keyakinan bahwa cinta mereka layak untuk diperjuangkan. Suatu malam, setelah hari yang melelahkan, Lasmi dan Reza duduk berdekatan di bawah bintang-bintang. Suara jangkrik dan desiran angin menjadi latar belakang diam mereka. "Reza," kata Lasmi pelan, "terima kasih karena tidak menyerah padaku." Reza tersenyum, lalu memeluknya erat. "Aku tidak akan pernah menyerah, Bu Lasmi. Kita akan melewati ini bersama." Malam itu, meskipun masa depan masih penuh ketidakpastian, mereka memutuskan untuk tidak lagi membiarkan ketakutan dan keraguan menguasai mereka. Mereka tahu bahwa cinta mereka bukan tanpa celah, tapi itulah yang membuatnya nyata dan layak untuk dipertahankan. Minggu-minggu berikutnya, Lasmi dan Reza semakin terjebak dalam pusaran konflik yang disulut oleh Arman. Surat-surat misterius mulai datang lebih sering, masing-masing membawa ancaman baru yang lebih meresahkan. Tidak hanya itu, gosip tentang hubungan mereka juga semakin liar, dipicu oleh desas-desus yang sengaja disebarluaskan oleh seseorang. Seseorang yang jelas-jelas ingin menghancurkan kebahagiaan mereka. Lasmi mulai menyadari bahwa ini bukan sekadar dendam biasa. Arman tidak hanya ingin mempermalukan Lasmi, tetapi ia juga ingin menghancurkan segala hal yang telah Lasmi bangun kembali setelah perceraian mereka. Yang paling mengejutkan adalah isi surat terbaru yang diterima Lasmi. Surat itu berisi tuduhan, mengerikan. "Kau pikir bisa hidup bahagia dengan pemuda itu? Dunia akan tahu bahwa dia bukan siapa-siapa. Dia hanyalah anak hasil perselingkuhanmu di masa lalu. Kau mencoba melarikan diri dari dosamu, tapi kebenaran tidak bisa disembunyikan selamanya." Lasmi membaca surat itu berkali-kali. Tubuhnya gemetar, hebat. Ia tidak bisa memahami bagaimana Arman bisa membuat tuduhan sekeji itu. Reza, yang sedang duduk di sampingnya, langsung menyadari ada sesuatu yang salah. "Bu Lasmi, apa yang terjadi?" tanya Reza dengan nada khawatir. Lasmi memberikan surat itu kepada Reza tanpa berkata apa-apa. Setelah membacanya, wajah Reza berubah pucat. Ini tidak masuk akal. Kenapa dia melakukan ini?" Lasmi menundukkan kepala, air mata mulai mengalir di pipinya. "Aku tidak tahu, Reza. Aku tidak pernah melakukan hal seperti itu. Tapi aku takut. Aku takut orang-orang akan mempercayai omong kosong ini." Reza segera memeluk Lasmi, mencoba menenangkan hatinya yang rapuh. "Jangan khawatir, Bu Lasmi. Kita akan membuktikan bahwa semua ini bohong. Aku tahu siapa ibu sebenarnya, dan aku tidak akan membiarkan orang lain merusak nama baik kita." Namun, meskipun Reza berusaha tegar, tuduhan itu mulai menyebar seperti api di padang rumput kering. Gosip tentang hubungan Lasmi dan Reza menjadi bahan pembicaraan utama di desa, bahkan sampai ke telinga keluarga Lasmi. Anak-anaknya, Nisa dan Raka, akhirnya mengetahui tentang surat itu. Mereka marah besar dan langsung menghubungi Lasmi. "Ibu, benar-benar sudah gila," bentak Nisa melalui telepon. "Bagaimana bisa ibu menikahi seseorang yang katanya adalah anak hasil perselingkuhan ibu sendiri? Apa ibu tidak malu?" "Nisa, dengarkan aku," balas Lasmi dengan suara bergetar. "Itu semua bohong. Arman hanya ingin membalas dendam. Dia mencoba menghancurkan hidupku. Tapi kenapa harus ada rumor seperti ini kalau tidak ada kebenarannya?" balas Nisa dingin. "Ibu selalu berbohong, Bu. Kami tidak bisa mempercayaimu lagi." Telepon ditutup dengan suara keras,
meninggalkan Lasmi dalam keheningan yang menyakitkan. Ia merasa seperti dunia telah runtuh di sekitarnya. Keluarganya tidak hanya menolak hubungannya dengan Reza, tetapi sekarang mereka juga mempercayai tuduhan keji Arman. Reza mencoba menenangkan Lasmi, namun ia sendiri merasa geram. Arman benar-benar kejam. Dia tidak hanya ingin mempermalukan ibu, tapi juga ingin memisahkan kita. Lasmi mengangguk pelan. Aku tahu, tapi aku tidak tahu harus berbuat apa. Jika kita tidak bisa membuktikan bahwa ini semua bohong, reputasi kita akan hancur. Reza berpikir sejenak, lalu berkata dengan nada mantap. Kita harus melawan balik. Kita harus membongkar kebohongan Arman. Kalau dia bisa menyebarkan fitnah, kita juga bisa membongkar kebenaran tentang dia. Dengan tekad baru, Lasmi dan Reza mulai menyusun rencana. Mereka memutuskan untuk mencari bukti nyata tentang keterlibatan Arman dalam skandal bisnis masa lalu. Budi, teman lama Lasmi, bersedia membantu mereka dengan memberikan dokumen-dokumen penting yang masih ia simpan. Dokumen-dokumen itu menunjukkan bahwa Arman adalah dalang utama di balik proyek ilegal itu, dan Lasmi hanya korban manipulasinya. Selain itu, mereka juga mendapatkan informasi bahwa Arman saat ini sedang menghadapi masalah besar. Ia terlibat dalam kasus penipuan baru yang melibatkan banyak investor. Ini adalah kesempatan sempurna bagi Lasmi dan Reza untuk membalikan situasi. Setelah beberapa minggu bekerja keras, mereka berhasil mengumpulkan cukup bukti untuk membongkar kejahatan Arman. Mereka memutuskan untuk membocorkan informasi ini kepada media, dengan harapan bahwa publik akan melihat kebenaran di balik tuduhan-tuduhan palsu Arman. Namun, ketika berita itu mulai menyebar, Lasmi merasa cemas. Apakah ini benar-benar cara yang tepat, Reza? Apa yang akan terjadi jika semua ini gagal? Reza memegang tangan Lasmi erat-erat. Kita tidak punya pilihan lain, Bu Lasmi. Kita harus melawan balik. Jika kita diam, Arman akan terus menghancurkan kita. Akhirnya, kebenaran mulai terungkap. Media massa mulai menyoroti kasus penipuan Arman, serta perannya dalam skandal bisnis yang melibatkan Lasmi bertahun-tahun lalu. Publik mulai menyadari bahwa tuduhan-tuduhan terhadap Lasmi dan Reza tidak lebih dari upaya Arman untuk membalas dendam. Namun, meskipun mereka berhasil membongkar kebohongan Arman, Lasmi tahu bahwa ini bukan akhir dari perjuangan mereka. Ada satu pertanyaan besar yang masih menghantui pikirannya. Akankah keluarganya memaafkannya? Dan apakah mereka bisa sepenuhnya pulih dari semua kerusakan yang telah terjadi? Setelah kebenaran tentang Arman terungkap di media, dunia seolah berbalik melawan pria itu. Reputasinya hancur, dan ia menjadi bahan pembicaraan publik sebagai contoh nyata dari keserakahan dan kejahatan korporat. Namun, bagi Lasmi dan Reza, ini bukanlah kemenangan yang sepenuhnya memuaskan. Meskipun mereka berhasil membongkar kebohongan Arman, luka yang ditinggalkan oleh tuduhan palsu itu masih sangat dalam, terutama dalam hubungan Lasmi dengan anak-anaknya. Lasmi duduk di tepi, tempat tidur, tangannya gemetar memegang telepon genggam. Ia tahu bahwa saatnya telah tiba untuk menghadapi keluarganya secara langsung. Tidak bisa lagi ia hanya diam dan membiarkan mereka mempercayai kebohongan Arman, tanpa mencoba menjelaskan semuanya. Dengan napas berat, ia menekan nomor Nisa, putrinya. Nisa, ini kata Lasmi ketika panggilan tersambung, aku ingin bertemu denganmu dan Raka. Nisa terdiam sejenak sebelum akhirnya menjawab dengan nada dingin. Untuk apa, Bu? Apalagi yang ingin Ibu katakan? Kita perlu bicara. Aku ingin memberitahumu segalanya. Aku tidak ingin kalian salah paham lagi. Balas Lasmi dengan suara, pelan namun mantap. Setelah beberapa detik ragu, Nisa akhirnya setuju. Mereka sepakat untuk bertemu di sebuah kafe kecil di kota keesokan harinya. Raka juga hadir, meskipun wajahnya tampak cemberut dan penuh kemarahan. Ketika Lasmi masuk ke kafe, suasana langsung tegang. Nisa dan Raka duduk di meja sudut, saling berbisik satu sama lain. Lasmi mengambil kursi di depan mereka, mencoba menenangkan dirinya sendiri. Aku tahu kalian marah padaku, kata Lasmi membuka percakapan. Dan aku tahu kalian mungkin tidak akan mudah memaafkanku. Tapi aku ingin kalian mendengarkan ceritaku sampai habis. Nisa melipat tangannya. Tatapannya tajam.
Baiklah, Bu. Katakan saja. Lasmi mulai berbicara, menjelaskan segalanya dari awal. Ia menceritakan bagaimana ia dimanipulasi oleh Arman dalam skandal bisnis, bagaimana ia menjadi korban atas ambisi suaminya dulu, dan bagaimana ia harus menanggung beban dosa yang seharusnya tidak sepenuhnya miliknya. Ia juga menjelaskan tentang ancaman-ancaman Arman belakangan ini, termasuk tuduhan palsu bahwa Reza adalah anak hasil perselingkuhannya. Aku tidak pernah berselingkuh, Nak, kata Lasmi dengan air mata menggenang di matanya. Aku mungkin sudah membuat kesalahan besar di masa lalu, tapi aku tidak pernah melakukan hal sekeji itu. Tuduhan itu hanyalah cara Arman untuk membalas dendam padaku. Raka tertawa sinis. Lalu kenapa ibu menikahi pemuda itu? Kenapa ibu tidak memikirkan perasaan kami? Bagaimana kami bisa menjelaskan ini kepada orang-orang? Lasmi menundukkan kepala, merasa seperti dipukul oleh kata-kata anaknya. Aku tahu ini sulit bagi kalian, tapi aku juga manusia, Nak. Aku butuh cinta. Aku butuh seseorang yang peduli padaku. Reza, dia membuatku merasa hidup kembali. Dia tidak peduli tentang materi atau statusku. Dia hanya mencintaiku karena aku. Nisa menggeleng pelan, matanya basah oleh air mata. Tapi ibu, apa ibu tidak sadar betapa sulitnya ini bagi kami? Kami selalu berusaha melindungi nama baik keluarga. Sedangkan ibu malah melakukan hal-hal yang membuat kami semakin malu. Lasmi menghela napas panjang. Aku minta maaf jika semua ini menyakitimu. Tapi aku juga ingin kalian tahu bahwa aku tidak akan pernah meninggalkan Reza. Dia adalah bagian dari hidupku sekarang. Dan aku berharap suatu hari nanti kalian bisa menerimanya. Reza, yang sejak awal menunggu di luar kafe, akhirnya masuk setelah Lasmi memberinya isyarat. Ia berjalan mendekati meja dengan langkah pasti, meskipun ia bisa merasakan ketegangan di udara. Inilah Reza, kata Lasmi dengan suara lembut. Dia adalah alasan aku bisa bangkit dari kehancuran. Nisa dan Raka menatap Reza dengan pandangan campur aduk, antara rasa penasaran, kemarahan, dan keraguan. Reza duduk di samping Lasmi, lalu berkata dengan nada tulus, Bu Nisa, Mas Raka, aku tahu ini sulit bagi kalian, tapi aku ingin kalian tahu bahwa aku benar-benar mencintai ibu kalian. Aku tidak akan pernah menyakitinya, dan aku siap berjuang untuknya. Suasana tetap tegang, namun ada sesuatu yang mulai berubah. Nisa menatap Reza dengan lebih dalam, mencoba membaca ekspresi di wajah pemuda itu. Ada ketulusan dalam matanya yang sulit untuk diabaikan. Raka akhirnya angkat bicara. Baiklah, Bu. Kami tidak bisa memaksa ibu untuk meninggalkan dia. Tapi tolong, jangan biarkan ini merusak hubungan kita lagi. Kami sudah cukup kehilangan banyak hal. Lasmi mengangguk, air mata mengalir di pipinya. Terima kasih, Nak. Aku janji. Aku akan selalu berusaha menjaga hubungan kita. Pertemuan itu tidak langsung memperbaiki segalanya. Masih ada banyak luka yang perlu disembuhkan, dan Nisa serta Raka belum sepenuhnya menerima Reza. Namun, setidaknya ada satu hal yang jelas. Lasmi telah menunjukkan keberanian untuk jujur, dan itu adalah langkah pertama menuju rekonsiliasi. Di perjalanan pulang, Lasmi memegang tangan Reza erat-erat. Terima kasih sudah mendukungku, Reza. Aku tidak tahu apa yang akan terjadi ke depan, tapi aku tahu kita akan menghadapinya bersama-sama. Reza tersenyum, meskipun wajahnya masih menunjukkan bekas kelelahan emosional. Selama kita jujur dan saling mendukung, kita akan bisa melewati ini, Bu Lasmi. Malam itu, meskipun badai belum sepenuhnya berlalu, Lasmi merasa seperti sedikit cahaya mulai menembus kegelapan. Ia tahu bahwa perjalanan mereka masih panjang, tetapi ia juga yakin bahwa kejujuran adalah kunci untuk membangun kembali kepercayaan, baik dalam hubungannya dengan Reza maupun dengan anak-anaknya. Beberapa hari setelah pertemuan emosional dengan anak-anaknya, Lasmi dan Reza mulai melihat sedikit perubahan dalam cara keluarga Lasmi memandang hubungan mereka. Meskipun Nisa dan Raka belum sepenuhnya menerima Reza, mereka setidaknya mulai membuka diri untuk mendengarkan cerita dari sudut pandang Lasmi. Namun,
Lasmi tahu bahwa ini bukan akhir dari perjuangan mereka. Masih ada satu hal yang harus diselesaikan, Arman. Setelah kebenaran tentang skandal bisnis masa lalu Arman terungkap di media, pria itu menjadi bulan-bulanan publik. Investigasi resmi dilakukan oleh otoritas terkait, dan Arman akhirnya ditangkap atas tuduhan penipuan, pencucian uang, dan manipulasi bisnis. Namun, meskipun hukum telah menjatuhkan sanksi padanya, Lasmi merasa bahwa ini belum cukup. Ia ingin Arman benar-benar mengakui kesalahannya secara pribadi, bukan hanya kepada dunia, tetapi juga kepada dirinya dan keluarganya. Suatu sore, ketika Lasmi sedang duduk di beranda rumah kecil mereka, Reza datang membawa kabar mengejutkan. "Bu Lasmi," katanya dengan nada serius, "aku mendapat informasi bahwa Arman akan diadili minggu depan, dan kita diundang sebagai saksi." Lasmi terkejut. "Saksi? Apa maksudmu?" "Pengacara kasus ini ingin mendengar kesaksianmu tentang bagaimana Arman memanipulasimu dalam skandal itu," jelas Reza. "Ini adalah kesempatan kita untuk membongkar semuanya secara resmi." Lasmi merasa cemas. Menghadapi Arman lagi bukanlah hal yang mudah. Namun, ia juga sadar bahwa ini adalah kesempatan untuk menutup bab gelap dalam hidupnya sekali dan untuk selamanya. "Baiklah," kata Lasmi dengan suara mantap. "Aku akan melakukannya." Minggu berikutnya, Lasmi dan Reza hadir di pengadilan. Suasana di ruang sidang tegang, dipenuhi oleh wartawan dan orang-orang yang ingin melihat bagaimana nasib Arman akan ditentukan. Ketika giliran Lasmi memberikan kesaksian, ia maju dengan langkah yang agak gemetar, tetapi wajahnya menunjukkan tekad yang kuat. "Nama saya Lasmi," katanya dengan suara yang terdengar lebih tegas daripada yang ia kira. "Saya adalah korban manipulasi Arman dalam skandal bisnis ilegal yang menyebabkan kebangkrutan perusahaan keluarga saya bertahun-tahun lalu." Lasmi kemudian menceritakan segalanya, bagaimana Arman memanfaatkannya untuk mendapatkan akses ke uang. Keluarga, bagaimana ia tidak diberitahu tentang risiko proyek tersebut, dan bagaimana ia harus menanggung semua beban moral setelah kebenaran terungkap. Ia juga menjelaskan bagaimana Arman mencoba membalas dendam padanya dengan menyebarkan tuduhan palsu tentang hubungannya dengan Reza. Ketika Lasmi selesai berbicara, ruang sidang sunyi sejenak. Semua mata tertuju pada Arman, yang tampak marah dan frustrasi. Pengacara Arman mencoba membantah kesaksian Lasmi, tetapi dokumen-dokumen yang dikumpulkan oleh Lasmi dan Reza, didukung oleh kesaksian Budi dan beberapa mantan mitra bisnis Arman, sudah cukup untuk membuktikan bahwa Arman adalah dalang utama di balik semua kejahatan itu. Di akhir sidang, hakim memutuskan bahwa Arman bersalah atas semua tuduhan yang diajukan. Ia dijatuhi hukuman penjara panjang dan denda besar atas kerugian yang ditimbulkannya. Namun, bagi Lasmi, momen paling berharga adalah ketika hakim berkata, tindakan pelaku tidak hanya merugikan korban secara finansial, tetapi juga secara emosional dan psikologis. Ini adalah pelajaran bagi kita semua tentang pentingnya integritas dan tanggung jawab. Setelah sidang usai, Lasmi merasa seperti beban besar telah terangkat dari pundaknya. Ia keluar dari ruang sidang dengan langkah ringan, meskipun tubuhnya masih lelah karena emosi yang terkuras. Reza langsung memeluknya erat, memberikan dukungan tanpa syarat. "Kita berhasil, Bu Lasmi," kata Reza dengan senyum lega. Semua ini sudah berakhir. Namun Lasmi tahu bahwa ada satu hal lagi yang harus ia lakukan. Ia meminta izin untuk bertemu Arman di penjara. Awalnya, Reza ragu. Tetapi Lasmi meyakinkannya bahwa ini adalah langkah yang harus ia ambil untuk menutup bab kelam dalam hidupnya. Di ruang kunjungan penjara yang dingin dan suram, Lasmi duduk di depan Arman, yang tampak lebih tua dan lelah dibandingkan saat mereka terakhir bertemu. Wajahnya penuh kemarahan, tetapi juga ada jejak keputusasaan. "Apa yang kau inginkan?" tanya Arman dengan nada sinis. Lasmi menatapnya dengan tenang. "Aku datang untuk memastikan bahwa kau tahu apa yang telah kau lakukan padaku dan pada keluargaku. Aku tidak datang untuk membalas dendam atau meminta maaf. Aku hanya ingin kau tahu bahwa aku sudah bangkit dari semua ini. Aku bahagia sekarang, dan tidak ada yang bisa kau lakukan untuk menghancurkan itu." Arman tertawa kecil,
meskipun matanya kosong. Kau pikir kau sudah menang? Kehidupanmu hancur, Lasmi. Tidak ada yang akan menerima hubunganmu dengan pemuda itu. Lasmi tersenyum tipis. Itu urusanmu, Arman. Aku tidak peduli lagi dengan pendapatmu. Yang penting adalah aku sudah belajar dari kesalahan masa laluku. Dan aku tidak akan membiarkanmu mengendalikan hidupku lagi. Setelah mengatakan itu, Lasmi bangkit dan meninggalkan ruang kunjungan tanpa menoleh ke belakang. Di luar penjara, Reza menunggunya dengan senyum hangat. Lasmi memeluknya erat, merasa seperti beban terakhir yang ia bawa selama bertahun-tahun telah hilang. Namun, meskipun kebenaran telah terungkap dan keadilan telah ditegakkan, Lasmi tahu bahwa perjalanan mereka belum sepenuhnya berakhir. Hubungannya dengan anak-anaknya masih butuh waktu untuk pulih sepenuhnya. Tetapi ia yakin bahwa cinta dan kejujuran adalah fondasi yang kuat untuk membangun kembali kepercayaan. Di mobil yang membawa mereka pulang, Lasmi memandangi jalan di luar jendela dengan senyum damai. "Reza," katanya pelan, "terima kasih sudah ada di sisiku. Tanpamu, aku tidak akan bisa melewati semua ini." Reza menggenggam tangan Lasmi erat-erat. "Aku juga berterima kasih padamu, Bu Lasmi. Karena kau, aku belajar arti cinta sejati." Malam itu, mereka kembali ke rumah kecil mereka di desa, tempat mereka pertama kali memulai kehidupan baru bersama. Langit malam dipenuhi bintang-bintang, seolah memberi isyarat bahwa badai telah berlalu dan awal baru sedang menanti. Beberapa bulan setelah persidangan Arman dan pertemuan terakhir Lasmi dengannya, kehidupan mulai menunjukkan tanda-tanda perubahan yang nyata. Meskipun masih ada bekas luka dari masa lalu, Lasmi dan Reza memutuskan untuk menjalani hidup dengan cara yang lebih sederhana, namun penuh makna. Mereka menjual rumah besar di kota, tempat yang selama ini menjadi simbol kemewahan kosong bagi Lasmi, dan pindah sepenuhnya ke desa kecil tempat Reza dibesarkan. Di sana, mereka memulai kehidupan baru yang jauh dari hingar-bingar dunia perkotaan. Rumah mereka di desa adalah sebuah bangunan sederhana dengan halaman luas yang menghadap sawah hijau. Setiap pagi, Lasmi dan Reza bangun bersama dengan suara burung berkicau dan angin sepoi-sepoi yang menyapu daun-daun padi. Lasmi belajar untuk menikmati kesederhanaan, memasak makanan tradisional, merawat tanaman di halaman, dan bahkan membantu tetangga dalam acara-acara desa. Ia merasa seperti akhirnya menemukan kedamaian yang selama ini ia cari. Reza, di sisi lain, semakin serius mengejar impiannya sebagai seniman. Lukisan-lukisannya tentang keindahan alam desa dan kehidupan sederhana mulai mendapatkan perhatian dari kolektor seni lokal. Ia bahkan berhasil mengadakan pameran kecil di galeri seni di kota terdekat. Lasmi hadir di setiap acara Reza, bangga melihat pemuda itu tumbuh menjadi sosok yang mandiri dan berdedikasi. Namun, perubahan tidak hanya terjadi dalam hubungan mereka dengan lingkungan sekitar. Hubungan Lasmi dengan anak-anaknya juga mulai membaik. Nisa dan Raka, meskipun awalnya masih ragu, akhirnya mulai mengunjungi rumah mereka di desa. Pertemuan-pertemuan itu dimulai dengan canggung, tetapi lama-kelamaan mereka mulai melihat bahwa Lasmi benar-benar bahagia dengan kehidupan barunya. Mereka juga mulai mengenal Reza lebih baik, dan perlahan-lahan rasa curiga mereka mulai memudar. Suatu sore, saat matahari mulai tenggelam, Lasmi dan anak-anaknya duduk di halaman belakang rumah. Nisa melihat lukisan Reza yang terpajang di dinding, lalu berkomentar, "Lukisan ini sangat indah, Bu. Aku tidak tahu kalau dia begitu berbakat." Lasmi tersenyum lembut. "Dia memang luar biasa, Nak. Tidak hanya sebagai seniman, tapi juga sebagai pasangan." Raka mengangguk pelan. Aku minta maaf karena sempat menilai buruk tentang hubunganmu dengannya. Mungkin kami terlalu keras padamu." Lasmi mengambil napas dalam-dalam, matanya berkaca-kaca. "Tidak apa-apa, Nak. Aku juga minta maaf atas semua yang terjadi di masa lalu. Aku hanya ingin kalian tahu bahwa aku mencintai kalian dan aku juga ingin bahagia." Nisa dan Raka saling bertukar pandang, lalu tersenyum tipis. Mereka belum sepenuhnya menerima Reza sebagai bagian dari keluarga, tetapi mereka mulai melihat bahwa Lasmi telah berubah, menjadi ibu yang lebih jujur, lebih kuat, dan lebih bijaksana.
Sementara itu, Lasmi mulai menulis catatan-catatan tentang pengalaman hidupnya. Ia ingin berbagi ceritanya kepada dunia, tentang bagaimana ia jatuh, bangkit, dan menemukan cinta sejati di usia yang tidak lagi muda. Catatan-catatan itu akhirnya menjadi sebuah buku berjudul Cahaya di Ujung Jalan. Buku tersebut menceritakan tentang perjalanan hidupnya, termasuk kesalahannya, penyesalannya, dan kebahagiaannya bersama Reza. Buku itu diterbitkan beberapa bulan kemudian dan langsung mendapatkan sambutan hangat dari pembaca. Banyak orang yang merasa terinspirasi oleh kisah Lasmi tentang bagaimana cinta bisa datang kapan saja, tanpa batasan usia atau status. Lasmi sering diundang ke acara-acara literatur untuk berbicara tentang pengalamannya. Ia menggunakan kesempatan itu untuk menyampaikan pesan penting. Jangan takut untuk mencintai, meskipun dunia mencoba meyakinkanmu bahwa kamu tidak pantas mendapatkannya. Di balik kesuksesan itu, Lasmi selalu ingat bahwa kebahagiaannya tidak hanya berasal dari ketenaran atau pengakuan orang lain. Kebahagiaan sejatinya adalah cinta yang ia bagi dengan Reza, serta kedamaian yang ia temukan dalam kehidupan sederhana di desa. Suatu malam, Lasmi dan Reza duduk di beranda rumah mereka, memandangi langit penuh bintang. Suara jangkrik dan angin yang lembut menjadi musik latar bagi percakapan mereka. "Bu Lasmi," kata Reza pelan, "aku tidak pernah membayangkan bahwa hidup kita akan berjalan seperti ini. Awalnya aku merasa takut tidak bisa membuatmu bahagia. Tapi sekarang, aku merasa seperti akhirnya menemukan tujuan hidupku." Lasmi tersenyum. Matanya berbinar di bawah cahaya bulan. "Kita sama-sama menemukan tujuan kita, Reza. Kau membuatku merasa hidup kembali, dan aku bersyukur untuk itu." Mereka saling menggenggam tangan erat-erat, merenungkan perjalanan panjang yang telah mereka lalui. Dari kesendirian yang menyakitkan, hingga cinta yang penuh tantangan, mereka telah menemukan kebahagiaan yang sesungguhnya, bukan dalam kemewahan atau pengakuan dunia, tetapi dalam kesederhanaan dan kejujuran. Di hari-hari berikutnya, Lasmi dan Reza melanjutkan kehidupan mereka dengan penuh syukur. Mereka tahu bahwa badai mungkin akan datang lagi di masa depan, tetapi mereka siap menghadapinya bersama-sama. Karena bagi mereka, cinta sejati bukanlah tentang kesempurnaan, melainkan tentang saling mendukung dan tumbuh bersama.